Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Halo, pada video ini kita akan belajar tentang turunan trigonometri. Nah, karena trigonometri, maka kita akan ketemu dengan sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Yang pertama, jika kita ketemu dengan Y sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Gitu kan? Nah, jika Y sama dengan cos X, maka turunannya adalah min sin X. Jangan lupa dengan tanda min-nya. Kemudian bagaimana jika di sini ada Y sama dengan tangen X? Nah, tangen tidak ada rumus khusus gitu kan. Kalau kita nanti maksudnya menghafalkan itu kan terlalu banyak hafalan kita. Maka kita ingat-ingat saja kalau tangen itu kan asalnya dari sin X per cos X kan gitu kan. Nah, ini berarti dari bentuk pembagian yaitu dari U per V. Nah, kalau ada Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ingat rumus pembagian turunan pada aljabar, gitu kan? Nah, jadi di sini sin X-nya sama dengan U, cos X-nya sama dengan V. Kita juga butuh U aksen sama V aksen. Maka U aksennya adalah, karena U-nya adalah sin X, maka U aksennya adalah cos X. Cos X maksudnya dari mana? Turunannya dari sin gitu kan. V-nya sama dengan cos X, V aksennya turunannya cos X, berarti min sin X. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini ya, berarti Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. U aksennya tadi adalah cos X, V-nya adalah, V ini ya, V-nya cos X juga. Kemudian U-nya adalah sin X dan V aksen ya, V aksennya adalah min sin X. Kemudian di sini per V-nya tadi adalah cos X, maka di sini menjadi cos X dikuadratkan. Jadi hasilnya cos X kali cos X, berarti di sini adalah cos kuadrat X. Min sin X kali min sin X, berarti di sini plus sin kuadrat X. Per cos X dikuadratkan, cos kuadrat X. Nah, masih ingatkah bentuk ini? Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ya. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X adalah sifat identitas dari trigonometri. Berapa sifat identitas dari trigonometri nilainya? Berarti 1 per cos kuadrat X. Nah, 1 per cos itu bisa dituliskan dengan sekan kuadrat X, gitu kan? Nah, sekarang lanjut latihan soal. Di sini ada Y sama dengan sekan X. Nah, Y sama dengan sekan. Sekan itu adalah sama dengan 1 per cos X. Nah, 1 per cos X bisa saya tuliskan dengan cos X pangkat min 1. Nah, pada kita belajar turunan aljabar, kalau di sini ada Y sama dengan UX dipangkatkan N gitu, apa turunannya? Turunannya adalah yang pertama kita turunkan pangkatnya dulu, yaitu UX, pangkatnya dikurangi 1. Kemudian dikalikan turunan yang ada di dalamnya. Turunannya UX berarti U aksen X gitu. Nah, sekarang juga gitu. Yang pertama di sini cos X pangkat min 1 gitu ya. Yang pertama kita turunkan pangkatnya dulu. Berarti di sini min cos X gitu. Nah, kita menurunkan pangkat. Min 1-nya dikurangi 1 berarti berapa? Min 2. Turunan yang ada di dalamnya, turunannya cos X berarti min sin X gitu kan. Nah, min kali min berarti di sini plus.
Nah, Y aksennya. Nah, kemudian supaya ini pangkatnya bisa positif, maka kita pindah ke bawah. Yang sin X-nya posisinya tetap di atas. Berarti di sini sin X per cos X pangkat 2. Seperti ini aja sudah betul. Kalau mau disederhanakan lagi, misalkan di sini bisa dituliskan sin X. Kemudian sini tulis cos X kali cos X karena ada cos X kuadrat gitu ya. Yang sin X per cos X adalah tangen X. Boleh kita nuliskan seperti itu. Yang 1 per cos X adalah sekan X. Gitu juga boleh. Nah, bagaimana jika kita ketemu dengan turunan kosekan X? Nah, kosekan X itu berasal dari 1 per sin X. Nah, berarti ini bisa dituliskan dengan sin X pangkat min 1. Nah, maka turunannya adalah yang pertama kita menurunkan pangkatnya dulu. Berarti min sin X gitu ya, pangkatnya dikurangi 1 min 2. Turunan dari sin adalah cos X. Nah, kalau gitu ini bisa dituliskan gitu ya, bisa dituliskan yang min cos X saya letakkan di atas, yang bawah sin X-nya ditaruh di bawah supaya pangkatnya jadi positif. Kalau mau dirubah seperti ini tadi gitu ya, berarti di sini min cos X, sin X dipangkatkan 2, berarti sin X kali sin X. Cos dibagi sin sama dengan apa? Sama dengan kotangen. Jadi di sini ada min-nya ya, min kotangen X. 1 per sin X, 1 per sin X itu adalah kosekan X. Gitu. Nah, yang nomor 6. Di sini ada soal. Y sama dengan kotangen X. Ingat, kotangen itu asalnya dari apa? Kotangen itu asalnya dari cos X per sin X. Berarti kalau begitu ini adalah bentuk pembagian. Kalau ini adalah bentuk pembagian, berarti di sini ada U dan ada V. U-nya yang mana? U-nya adalah yang cos X. V-nya adalah yang sin X. Kalau begitu maka U aksen turunannya cos adalah min sin X. Turunan dari sin adalah cos X. Nah, kita terapkan ke rumus pembagian gitu ya, turunan pembagian. Berarti Y aksennya sama dengan U aksen V dikurangi dengan U V aksen per V kuadrat. Nah, U aksennya adalah min sin X. Min sin X, V-nya adalah sin X, kemudian U-nya adalah cos X, V aksennya adalah cos X. Per V kuadrat adalah sin X dikuadratkan. Nah, di sini karena kita mau mengarahkannya ke sifat identitas, min sama min-nya tak taruh di luar. Gitu kan? Berarti di sini sin kali sin adalah sin kuadrat X. Min-nya tadi sudah ditaruh di luar, berarti sini tinggal tanda plus cos kuadrat X. Kemudian bawahnya sin X, sin kuadrat X ya, sin X dikuadratkan. Berarti di sini hasilnya adalah min 1 per sin kuadrat X. Nah, 1 per sin berarti sama dengan min kosekan. Ya, karena ada kuadratnya berarti kosekan kuadrat X. Nah, itu adalah turunan dari kotangen X. Nah, bagaimana jika di sini ada Y sama dengan sin 2X gitu? Yang pertama, kita akan menurunkan trigonometrinya. Jadi pertama adalah kita akan menurunkan trigonometri. Trigonometri itu yang mana? Yang sin. Berarti turunannya sin itu apa? Cos. Karena kita mau menurunkan sinnya berarti sudutnya masih tetap. Nah, yang kedua kita akan menurunkan sudutnya.
Sudutnya 2x, turunannya 2x berapa? 2. Mau saya tuliskan di belakang boleh, biar kelihatan rapi gitu ya. Tulis di depan, biar kita nggak salah dengan mengalihkan 2x. Tuh. Yang ini juga gitu. Yang pertama berarti kita turunkan cosnya dulu. Turunannya cos adalah, tadi nggak ada aksennya ya. Turunannya cos adalah min sin. Ketika kita menurunkan cosnya, maka sudutnya masih tetap, yaitu min sin 4x. Kemudian kita turunkan sudutnya. Nah, turunan dari sudutnya itu berapa? Yaitu turunannya 4x, 4. Jangan salah mengalihkan dengan sudutnya, gitu ya. Berarti di sini bisa dituliskan dengan y aksennya sama dengan, tak taruh di depan, min 4 sin 4x. Yang nomor 9, bagaimana jika di sini ada pangkatnya? Nah, kalau ada pangkat, yang pertama adalah kita turunkan pangkatnya. Berarti turunannya pangkat adalah 3 sin, ya. Pangkatnya berkurang 1, berarti di sini 2. Yang pertama kita menurunkan pangkat. Yang kedua kita akan turunkan sin. Turunannya sin apa? Ketika kita menurunkan sin, maka pangkatnya sudah tidak ada ya, dianggap sudah tidak ada. Turunannya sin adalah cos. Nah, kebetulan di sini sudutnya x, dan turunannya 1, nggak usah dituliskan, tidak apa-apa. Berarti ini ada hasilnya turunan. Berarti 3 sin pangkat 2x cos x. Nah, ini bagaimana jika di sini ada pangkatnya, sudutnya juga ada, maksudnya sudutnya turunannya tidak 1 gitu ya. Jadi yang pertama kita akan menurunkan pangkatnya dulu. Kalau kita mau menurunkan pangkat, berarti di sini berapa? 5 cos pangkatnya berkurang 1, yaitu 4. Sini 2x. Kemudian yang kedua kita akan menurunkan cos. Nah, ketika kita menurunkan cos, maka dianggap pangkatnya sudah tidak ada. Dan sudutnya masih ada tetap ya. Berarti turunannya cos itu adalah min sin. Min sin 2x. Kemudian yang ketiga kita akan menurunkan sudutnya. Nah, turunnya sudut berapa? 2x turunnya berapa? 2. Ingat di sini sudutnya jangan dikalikan dengan 2. 2 itu ada turunan dari sudut. Ini adalah sebuah konstanta ya, bukan untuk pengalih sudut. Berarti di sini 2-nya dikalikan sama 5. Berarti 10. Ada min tak taruh di depan. Berarti min 10 cos pangkat 4 2x kemudian sin 2x. Nah, biar kita lebih paham, saya kasih contoh lagi. Di sini yang pertama apa yang harus diturunkan? Maka yang harus diturunkan adalah pangkat. Nah, y aksen kita menurunkan pangkatnya. Berarti di sini 7 gitu ya. Sin pangkatnya berkurang 1 6, kemudian x kuadrat min 5. Setelah menurunkan pangkat, kita akan menurunkan sin. Turunannya sin itu apa? Turunannya adalah cos. Ketika kita menuliskan cos, sudutnya masih tetap. Berarti di sini x kuadrat min 5. Selanjutnya kita akan menurunkan sudutnya. Nah, sudutnya turunannya berapa? X kuadrat min 5, yaitu turunannya adalah 2x. Nah, sekarang kita kalikan, yang bisa dikalikan yang mana? Berarti 7 kali 2x. 7 kali 2x berarti di sini adalah 14x. Kemudian sin pangkat 6 x kuadrat min 5 cos x kuadrat min 5. Nah, contoh yang selanjutnya untuk soal nomor 12, di sini fungsinya agak panjang gitu ya, agak kompleks. Yang mana sini seperti tadi, yang pertama adalah
kita akan menurunkan pangkatnya. Kemudian yang kedua kita akan menurunkan sin ya. Nah, yang ketiga kita akan menurunkan sudutnya. Kita mulai sekarang. Y aksen. Pertama kita menurunkan pangkat. Saya pakai warna hitam. Turunannya pangkat berarti di sini 3. Sin berkurang 1 berarti pangkat 2 gitu kan. Sudutnya masih tetap. Selanjutnya turunannya apa? Turunannya sin. Saya tadi pakai warna biru. Pakai warna biru, turunannya sin adalah cos. Berarti sini cos, yang bagian sudutnya masih tetap, yaitu PE plus 2 pangkat 4. Kemudian selanjutnya kita akan menurunkan sudutnya. Nah, sudutnya dalam bentuk fungsi komposisi gitu kan. Berarti di sini turunannya pangkatnya untuk sudut ya, berarti 4 PE plus 2 pangkat 3. Setelah itu dikalikan dengan turunan yang ada di dalamnya, berarti di sini P. Nah, cara mengalikannya nanti di sini bagaimana? Ini boleh kita kalikan 3, 4 sama Pi. Berarti di sini adalah 12 Pi. Saya tulis di depan itu yang Pi plus 2. Kemudian di sini sin pangkat 2, Pi plus 2 pangkat 4, cos Pi plus 2 pangkat 4. Nah, ini. Semoga dengan 12 soal tadi bisa menginspirasi untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.